menghormati guru, al-muallimi, dan di antara alla yamsyiya, hendaklah tidak berjalan pelajar, amamahu, di hadapan guru, wala yajlisa, dan tidak duduk makanahu, di tempat guru, wala yabtadi'a, dan tidaklah memulai pelajar bil kalami, dengan perkataan yang dahu di sisinya, illa bi'idnihi, kecuali dengan isinya, wala yuktiro, dan hendaklah tidak memperbanyak al-kalama, pembicaraan, indahu, di sisinya, illa bi'idnihi, kecuali dengan isinya, wala yas'alahu, dan jangan bertanya syai'an, sesuatu, yang malalatihi, ketika kelelahan, wa yuraiya, dan hendaklah memperhatikan al-waqta, waktu, wala yaduko, dan tidak mengetuk pelajar al-baba, pintu, bal, melainkan yasbiro, bersabar, hatta, sehingga yakhruja, sampai keluar guru. Fal hasilu, maka kesimpulannya, annahu, sesungguhnya, yatlubu, memohon pelajar, ridohu, kepada ridhonya, wa yajtanibu, dan menjauh pelajar, sahwatohu, kebenciannya, wa yamtasilu, dan melaksanakan amrohu, kepada perintahnya, fi ghairi maksiatillah, tidak di dalam ghairi maksiatillah, selain maksiat kepada Allah, wala ta'ata, dan tidak boleh taat pelajar, lil makhluki, kepada makhluk, fi maksiati, benci, fi maksiati, dalam maksiat, al-khaliqi, kepada sang pencipta, kama, sebagaimana, qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, asyarrun nasi, manusia yang paling jelek, man yudhibu, yang menghilangkan, dinahu, agamanya, lidunya, karena untuk mendapatkan, wairihi, dari orang lain, wa min tauqirihi, dan diantara memuliakan guru, tauqiru adalah menghormati, auladihi, dan anaknya guru, waman, dan siapa saja, yata'allaku, yang berhubungan dengan guru, wakana ustaduna, dan adalah guru kita, Asy-Syaikh al-Islami Burhanuddin Shahibul Hidayati rahmatullah, semoga yang memiliki hidayah, rahmatullahi alaihi, kepadanya Allah merahmati. Yuhki, beliau menceritakan, anna wahidan, bahwa ada seseorang, min kubari a'immati Bukhara, dari para pembesar Bukhari, karena yajlisu, beliau duduk, majlisat darsi, di majelis ilmu, wakana, dan adalah beliau, yakumu, suka berdiri, di khilalid darsi, di tengah-tengah pembelajaran, ahyana, kadang-kadang, fasa'aluhu, kemudian bertanya kepadanya, andalika, mengenai hal itu, faqala, maka dia berkata, inna bna ustadi, sesungguhnya anak guruku, yal'abu, sedang bermain, ma'asibyani, dengan anak-anak lain, fisihati, di tempat bermain.
wayaji'u dan dia suka datang, ahyana kadang-kadang, ila babil masjidi ke pintu masjid. Fa'idha ra'aituhu maka ketika melihat kepadanya, saya berdiri, lahu kepada guru, ta'diman karena hormat, li ustadi kepada guruku, wal qadi dan sedangkan hakim, al imam Fakhruddin al arsabani kana roisa pemimpin adalah beliau, al-aimati para imam fi Marwa di daerah Marwa, makana dan adalah beliau, as-sultanu adalah penguasa, yahtarimu goyata suka menghormati beliau, al-ihtirami dan puncak penghormatan, wakana dan adalah beliau, yaqulu berkata, innama hanyalah wajadtu dan saya mendapatkan hadal mansoba kedudukan ini, bi khidmatil ustadi karena pelajaran guru, fa ini maka sesungguhnya aku ingin akhdimu melayani al ustada kepada guru, seperti ya melayani al imam Aba Yazid ad-Dabusi, bakuntu dan saya pun akhdimuhu melayaninya, wa atbahu dan saya memasakkan, to'amahu makanannya, salasina sanatan selama 30 tahun, wala aqulu dan saya tidak pernah memakan, minhu dari makanan itu, syai'an sedikit pun, wasyah al-imam al-ajjal Syamsul A'immati Hulwani rahimahullah, qad dan sungguh-sungguh karena beliau adalah khoroja keluar, min Bukhara dari Bukhari, asakana dan menetap fi ba'dil qura di sebagian desa-desa, ayyaman beberapa hari, bi hadisatin karena sesuatu peristiwa, waqa'at yang terjadi, lahu kepadanya, faqad zarahu dan sungguh berkunjung, talamidu muridnya, ghaira selain Asyikh al-Imam al-Qadi Abi Bakrin Zarnaji rahimahullah, faqala maka berkata lahu kepadanya, hina lakiyahu ketika menemuinya, kenapa tidak, lam tazurni kamu berkunjung kepadaku, faqala maka berkata lahu kepadanya, ini sesungguhnya sungguh aku masygulan disibukkan, bi khidmati dengan melayani al-walidati ibuku, qala berkata, turzaku yang panjang, al-umro kamu dianugerahi, wala turzaku tapi kamu tidak dianugerahi, raunako ad-darsi kelezatan ilmu, wakana dan ternyata kadzalika seperti itu, fa innahu maka sesungguhnya kana yaskunu beliau tinggal fi aksari
fi aksari fi aksari kotihi, pada kebanyakan waktu-waktunya, fil qura, di desa-desa, walam yantadim, dan tidak bisa mengatur tahu kepadanya ada resu kelayaran. Faman ta'adda, maka barang siapa yang menyakiti minhu dari orang itu, astadu, kepada gurunya, yuhramu, maka diharamkan barokatal ilmi, keberkahan ilmu, walayantafi'u, dan tidak bermanfaat bihi, kepada dia, illa qalilan, kecuali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan isi dari kitab Ta'lim, khususnya bagian yang terdapat pada halaman 19 sampai 21. Kitab ini adalah salah satu pedoman penting dalam dunia pendidikan Islam, khususnya bagi para pencari ilmu, karena berisi tentang etika, niat, dan cara belajar yang benar menurut ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada adab kepada guru. Salah satu poin penting di bagian ini adalah pentingnya adab atau sopan santun kepada guru dalam belajar. Adab itu bahkan disebut lebih utama dari ilmu itu sendiri. Maksudnya, meskipun seseorang itu cerdas, tapi kalau tidak menghormati gurunya, maka ilmunya bisa jadi tidak berkah. Sebaliknya, orang yang biasa-biasa saja tapi penuh adab, biasanya ilmu lebih bermanfaat dan mendalam. Contohnya, para ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik sangat menjunjung tinggi adab kepada gurunya. Mereka tidak sembarangan berbicara, tidak duduk lebih tinggi dari gurunya, dan selalu meminta izin sebelum bertanya. Yang kedua, ada sabar terhadap guru. Terkadang kita merasa tidak cocok dengan cara guru mengajar atau merasa ditegur. Tapi dalam kitab ini ditekankan bahwa sabar adalah kunci. Kita tidak boleh gampang tersinggung atau cepat kecewa. Mungkin saja cara guru menegur kita itu sebenarnya demi kebaikan. Kalau kita sabar, Allah akan kasih pemahaman dan keberkahan dalam hidup. Yang ketiga ada fokus belajar. Di bagian ini juga dijelaskan bahwa sebaiknya kita tidak belajar dari banyak guru sekaligus, apalagi dalam satu waktu dan satu bidang yang sama. Kenapa? Karena nanti bisa bingung. Setiap guru punya cara mengajar yang berbeda. Kalau kita melompat-lompat, akhirnya tidak tuntas dan bisa kehilangan arah. Lebih baik fokus dulu pada satu guru, pahami ilmunya dengan baik, lalu lanjut ke guru yang lainnya. Yang keempat ada sikap baik kepada teman. Menuntut ilmu itu bukan hanya urusan kita dengan guru saja, tapi juga dengan teman-teman belajar. Kita diajarkan untuk tidak sombong, tidak saling menjatuhkan, dan saling menghormati. Karena teman, kita itu bisa jadi orang yang nanti justru membantu memahami pelajaran atau saling mengingatkan. Intinya, suasana belajar yang baik dimulai dari sikap yang baik juga. Yang kelima, ada niat yang ikhlas. Dan yang paling penting, jangan lupa tentang niat. Kita harus betul-betul memperbaiki niat belajar karena Allah, bukan karena ingin terkenal. Ingin jadi orang hebat atau ingin cari pujian, kalau niatnya lurus, insya Allah akan memudahkan jalan kita dalam belajar. Dan ilmu itu akan membawa manfaat dalam hidup. Jadi, halaman 19 sampai halaman 21 ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa belajar bukan sekedar soal hafalan atau nilai bagus, tapi juga soal hati dan sikap. Hormati guru, jaga niat, bersikap baik kepada teman, dan sabar dalam proses belajar. Itulah jalan para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua bisa meneladani mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang i'rab. I'rab adalah
istilah dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab yang merujuk pada perubahan akhir kata, biasanya terdapat pada huruf terakhir dalam sebuah kalimat karena pengaruh posisi kata itu dalam kalimat. I'rab dijelaskan kepada suatu kata berubah akhirnya, misalnya bisa berakhiran u, a, atau i, tergantung fungsi kata tersebut dalam kalimat. Contohnya seperti kata kitabun bisa berubah menjadi kitabu jika sebagai subjek atau marfu, kitaba jika sebagai objek atau yang dikenai perbuatan atau mansub, kitabi jika setelah huruf jar atau majrur. Tujuan i'rab adalah untuk mengetahui fungsi sebuah kata dalam kalimat, apakah kata itu subjek, objek, atau keterangan atau lainnya. I'rab dibagi dalam beberapa jenis, yaitu ada marfu, biasanya ditandai dengan dhammah, artinya kata itu sebagai pelaku atau subjek. Contoh, Zaidun, Zaid berdiri. Yang kedua ada mansub, biasanya dengan fathah, menunjukkan kata itu sebagai objek atau keterangan waktu atau tempat. Contohnya, Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Yang ketiga ada majrur, biasanya ditandai dengan kasroh, digunakan setelah huruf jar. Kata depan seperti mim, ila, bi, dan lain-lain. Contoh, min Zaidin, dari Zaid. Yang keempat ada majzum, untuk fiil atau kata kerja yang sedang masuk kondisi tertentu seperti larangan atau jawaban syarat, biasanya ditandai dengan sukun. Contoh, la taf'al, jangan lakukan. Kesimpulannya, i'rab adalah bagian penting dari tata bahasa Arab yang membantu kita memahami struktur dan makna kalimat secara tepat. Karena dalam bahasa Arab, fungsi kata sangat bergantung pada akhir katanya, bukan pada posisi seperti dalam bahasa Indonesia atau Inggris.